Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Almas Nur Anissa. Saya berasal dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Ilmu Hukum, tahun 2020 dengan NIM 2020-142. Nah, jadi di sini saya akan menerangkan mengenai pokok-pokok hukum tata negara. Ya, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Jadi saya aja ya biar lebih formal gitu. Jadi saya adalah murid semester 1 di Universitas Muria Kudus, dan cita-cita saya ingin menjadi saya ingin menjadi keluarga besar dari Korps Adiaksa RI untuk 4 tahun ke depan. Ya, semoga saya bisa bersatu membangun NKRI dengan lebih baik lagi. Semoga NKRI semakin maju, jaya, dan makmur. By the way, kenapa saya memakai baju kebaya? Karena saya adalah pecinta baju kebaya ya. Saya sangat merasa confident kalau saya memakai baju kebaya. Baju kebaya itu seperti kita tuh baru merasa Indonesia banget kalau pakai batik dan juga kebaya kan. Dan saya ingin memadukan budaya modern dengan budaya lokal. Jadi budaya modernnya adalah warna lilac, warna ungu yang sangat trending ya, dan jenisnya adalah kebaya. Jadi ini benar-benar perpaduan yang sangat baik menurut saya. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya. Sebenarnya apa sih hukum tata negara itu? Jadi hukum tata negara menurut Profesor Lokman adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Sedangkan dengan Wade dan juga Phillips ya berpendapat bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur mengenai alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, dan hubungan antar alat perlengkapan negara itu. Jadi sebenarnya hukum tata negara itu, jadi kita bisa simpulkan ya antara pendapat Profesor Lokman dan juga Wade dan juga Phillips bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur mengenai kekuasaan negara dari segala aspek ya, yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut, seperti itu. Oke, dalam konteks pembelajaran hukum tata negara kita pasti bisa bertemu dengan banyak istilah negara hukum tata negara di berbagai dunia. Salah satunya ada di Inggris yang bernama Druid Constitutional. Inggris adalah constitutional law, sedangkan Druid Constitutional tadi adalah dari Prancis, dan dari Jerman adalah Verfassungsrecht, dari Belanda adalah Stadrecht. Oke, selanjutnya kalau kita sudah mengerti mengenai apa itu hukum tata negara, kita akan belajar mengenai bentuk dari negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Dan kenapa kita disebut kesatuan? Karena kita terdiri dari berbagai pulau ya. Kalau dilihat dari segi geografisnya, Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Karena hal itu bisa kita simpulkan, Indonesia itu mempunyai pemerintah pusat. Ini adalah ciri terpenting dari kesatuan, memiliki pemerintahan pusat. Jadi segala tugas wewenang itu kembalinya tetap di pemerintah pusat. Tapi bukan berarti pemerintah pusat itu bukan berarti Indonesia itu tidak mempunyai otonomi. Jadi Indonesia tetap mempunyai otonomi daerah, tapi tidak semua tugas itu bisa dilimpahkan kepada daerah, harus balik lagi kepada pusat gitu. Oke, selanjutnya kalau kita tadi sudah mengetahui bahwa negara Indonesia itu berbentuk kesatuan, nah sekarang ini adalah bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Nah, baik, sebenarnya kenapa sih kita disebut republik? Apa sih ciri-ciri negara republik itu? Jadi negara republik adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Jadi sistemnya itu kita
voting ya. Dalam pemilihan pemilu kita itu diajak untuk voting, untuk menyuarakan pendapat kita mengenai pemilihan ketua-ketua atau memilih kepala daerah, kepala negara itu melalui cara-cara voting ya, atau pemungutan suara yang sering kita lakukan. Nah, sedangkan kalau sistem kemerdekaan Indonesia baru nih presidensial, yaitu ciri-cirinya kita dipimpin oleh presiden, kepala negaranya adalah seorang presiden. Di sini saya mempunyai banyak foto-foto dari bapak dan ibu presiden yang pernah memimpin negara kita. Yang pertama otomatis Soekarno, Bapak Soekarno ya. Yang kedua ada Bapak Soeharto, yang ketiga ada Bapak B.J. Habibie, yang keempat ada Bapak Abdurrahman Wahid, yang kelima ada Ibu Megawati, yang keenam ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang terakhir yang masih menjabat sampai saat ini di tahun 2020 ada Bapak Joko Widodo ya. Jadi jangan terbalik ya teman-teman mengenai sistem kemerdekaan, bentuk pemerintahan dan juga bentuk negara kita. Jadi apa tadi? Bentuk negara kita adalah bentuk kesatuan, bentuk pemerintahan kita adalah republik, bentuk kemerdekaan adalah presidensial. Jadi bentuk kalau kita membahas mengenai bentuk negara itu ada 3 ya sebenarnya, ada serikat, kesatuan, dan juga konfederasi. Contoh dari negara kesatuan otomatis Indonesia. Kalau untuk negara federasi atau serikat itu seperti Amerika, seperti negara kita, Malaysia, seperti tetangga kita Malaysia. Dan kalau negara konfederasi adalah ya sekarang jarang sih, karena negara federasi adalah negara yang pemerintahannya itu, jadi negara ini adalah negara dari gabungan negara, tapi pemerintah yang berdaulat itu tetap dengan negara-negara itu sendiri ya. Ini contohnya adalah dulu ada, yaitu Yugoslavia, tapi sekarang sepertinya jarang sekali ditemukan ya. Memang yang ada adalah serikat. Dulu Indonesia juga pernah menjadi negara serikat, tapi hanya 1 tahun ya, pada sekitar tahun 49 kalau tidak salah sampai tahun 50 itu kita pernah menjadi negara RIS ya. Jadi ini adalah negara yang dibangun Belanda. Jadi kita akan lanjut ke mengenai satu kalimat kenapa ada yang mengatakan bahwa negara itu adalah organisasi kekuasaan. Negara itu sebagai organisasi kekuasaan, seperti pendapatnya Miriam Budiarjo, Profesor Lokman, dan juga Charlotte Zelaski ya. Jadi selain itu ada pendapat dari John Locke dan juga Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3. Jadi pendapatnya John Locke itu adalah pendapat pertama, dan Montesquieu adalah pendapatnya itu merupakan penyempurna dari pendapat dari John Locke itu tadi, sehingga muncul istilah mengenai trias politika. Jadi trias politika adalah pembagian dari kekuasaan negara. Yang pertama itu adalah kekuasaan legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Jadi apa sih itu legislatif? Kita akan membahas mengenai legislatif terlebih dahulu. Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Jadi di sini yang bisa membuat undang-undang di dalam Indonesia itu adalah DPR ya. Di sini ada 2 lembaga yang termasuk lembaga legislatif, yaitu MPR dan juga DPR. Dan sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Jadi di sini ada
presiden dan juga wakil presiden, juga para menteri ya yang bisa menjalankan pemerintahan itu. Yang membuat undang-undang otomatis DPR ya. Lalu terakhir ada yudikatif. Yudikatif adalah kekuasaan kehakiman gitu. Kita dengan mudahnya menyebut kehakiman, jadi kekuasaan untuk mengadili dari undang-undang yang telah dibuat dari lembaga legislatif itu, yang terdiri dari 3 lembaga ya, ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi kekuasaan negara itu dibagi menjadi beberapa lembaga ya, menjadi 3 lembaga itu tadi. Kalau di Indonesia lembaganya ada legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Nah itu saja. Kalau kita paham itu pasti lebih mudah. Sedangkan kalau kita menghafal itu memang lebih sulit, karena banyak ya yang berbeda-beda cara belajarnya. Ada yang belajarnya memang menghafal, ada juga yang mempelajarinya dengan cara mengerti terlebih dahulu. Karena saya itu termasuk orangnya menghafal dan juga memahami materi dulu ya. Saya harus paham materi terlebih dahulu, baru setelah itu saya bisa hafal. Nah seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di kemudian hari dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi ya. Dan kita akan mempelajari hukum dengan cara yang singkat, sederhana, dan juga simple gitu. Jadi semoga seluruh masyarakat di Indonesia mengerti apa itu hukum dan bagaimana cara melaksanakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.